Halo guys, jadi kali ini gue ingin mau bahas Jepang lagi, tapi ini kondisi Jepang tuh bener-bener makin serius loh. Gak bercanda, kali ini gue aja beneran prihatin gitu, sampai Elon Musk ada komentar lagi ya kan. Jadi mengenai populasi mereka yang menurun, banyak yang bilang Koito Uso is real ya kan. Mungkin aja beneran terjadi gitu. Jadi sekali lagi itu Elon Musk mengomentari artikel mengenai birth rate Jepang yang menurun parah ya, itu istilahnya mencetak rekor rendah baru lagi gitu. Bahkan tahun lalu udah rekor loh 2021, sampai Elon pernah ngomong kalau Jepang mungkin bakalan punah dalam beberapa puluh tahun ke depan gitu. Karena ngelihat rivalnya itu makin parah bukan makin bagus ya kan. Jadi ya angka kelahiran di Jepang itu menurun lagi pada tahun 2022 kemarin. Yang mana gue juga udah pernah bahas ini di 2021 ya kan. Waktu 2021 aja udah menurun gitu. Yang meninggal kalau nggak salah 1,4 juta orang. Di 2021 yang lahir cuma 800 ribuan. Ini turun lagi sampai nggak nyampe 800 ribu, cuman 799.728 anak yang lahir sepanjang tahun 2022. Dan itu menurun dari tahun 2021 ya. Dan ini jadi rekor terburuk sepanjang sejarah mereka. Ditambah lagi rekor yang nggak membanggakan lainnya itu kasus pelajar bundir makin tinggi gitu di Jepang. Bahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah Jepang itu di tahun 2022, yang mana itu ada sekitar 500-an kasus. Yang mana ini pelajar ya, bukan, ini masih pelajar doang yang dihitung, belum yang pekerja yang lain gitu. Bahkan calon masa depan mereka aja itu pelajar, banyak yang mengakhiri hidup mereka ya kan. Jadi kondisi di Jepang tuh mulai masuk kritis lah, nggak bercanda lagi. Dan ini juga memompa tingkat kematian di Jepang yang meningkat 8,9%, hampir 10% loh. Apa nggak ditakutin punah ya kan? Yang mati banyak, yang lahir dikit. Jadi ya total kematian di Jepang di tahun 2021 kemarin itu belum nyampe 1,5 juta, sementara di 2022 itu rekor total kematiannya 1.582.033 orang yang meninggal di tahun 2022. Itu termasuk bule yang udah menetap di Jepang dan juga warga Jepang yang ada di luar negeri gitu. Jadi dihitung ya sama sih kayak data tahun lalu juga hitungannya semua ya kan. Jadi yang lahir kurang dari 800.000 orang dalam setahun, yang meninggal sampai 1,5 juta, hampir 1,6 juta. Begitulah keadaan di Jepang sekarang. Ya pantas saja kemarin kayak PM-nya itu kena pressure ya kan untuk segera mengadakan program untuk mengatasi hal ini. Buat sekarang itu karena resesi SEGS kemarin masih terhubung juga, itu mereka membuat program perjodohan ya kan. Jadi ini ya mungkin Koito Uso yang kalian bilang gitu. Jadi mereka mengadain acara gitu di tengah-tengah masyarakat, event perjodohan massal. Itu diantara yang berusia 20 sampai 30 tahun. Jadi bisa ikut nanti ya kan. Mungkin akan diadakan di kota-kota lainnya juga ini. Mungkin yang pertama akan dikenalin dulu, gimana mereka dikasih kesempatan saling berbincang. Kemudian akan dijodohkan di grup kecil dan akhirnya sampai menemukan jodoh idaman ya. Ini kalau orang luar Jepang bisa ikut nggak ya? Misalnya orang Indonesia partisipasi ke situ nyari jodoh. Siapa tahu bisa ya kan. Kalau bisa ya kesempatan buat kalian lah untuk kenalan sama orang Jepang, ikut di event tersebut. Karena kalau memang kondisi di Jepang ini nggak membaik, mungkin event-event perjodohan ini bakal semakin sering diadain mungkin di Jepang nanti. Dan ya itulah dia masalah Jepang, dan bahkan di 2023 pun belum diprediksi akan langsung membaik gitu. Walaupun mereka ngadain program perjodohan pun itu belum tentu langsung mendongkrak segalanya ya. Jadi ya tentu butuh waktu untuk melihat hasil dari program perjodohan itu, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan mungkin baru kelihatan apakah itu akan efektif atau enggak. Tapi intinya buat sekarang rekor-rekor buruk di Jepang tuh lagi pada bertumpuk ya kan. Bundir naik, kematian naik, kelahiran turun. Jadi ya itulah dia. Jadi gimana tanggapan kalian mengenai hal itu? Silahkan tuliskan di komen, dan gua rasa sekian dulu infonya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk info lainnya. Dan ya, sampai ketemu.